Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you yang udah klik notifikasi dari channel gua. Gua hari ini mau nge-review untuk pemakaian iPhone 10. Kebetulan ini X-Inter, cuma udah di sertifikasi untuk IMEI ya. Nah, pemakaian iPhone X ini kalau nggak salah ketika gue SMA ya atau SMP gitu. Dia tahun 2013-an lah. Nah, ini beli di Jepang waktu itu ketika masih 2012 2013. Kebetulan ini pemakaian dari cewek gua, dan dia udah 1 tahun tinggal di Indonesia. Nah, gue mau nge-review nih, karena kan di Indonesia juga masih banyak orang yang pakai iPhone 10 ya. Mau dia 10, mau XS atau 11 juga, kerabatnya lah gitu. Nah, gue mau nge-review untuk spesifikasi pertama dan performa iPhone 10 di 2025 nih. Pertama, iPhone ini tuh dia udah disupport layarnya Super Retina OLED 5,8 inci kalau nggak salah, 5,8 inci, resolusi 1125 2000 megapiksel ya. Terus desainnya juga lumayan ya untuk di tangan, apalagi tangan cewek yang kecil itu lumayan. Nah, kelebihannya ini dia cuma masih terlihat elegan atau masih futuristik lah. Nah, cuma kekurangannya ini tanpa refresh rate tertinggi di 60 Hz, dia kurang ideal untuk perangkat modern di 2025. Nah, untuk kinerja sendiri dia pakai chipset A11 Bionic. Meskipun nggak secepat prosesor yang sekarang ya, tapi untuk support di 2025 ini lumayan lah, dia lah cepat juga kan. Nah, dia kondisi baterainya sebentar, untuk pemakaian sekitar 15 tahun 14 tahun pemakaian baterainya dia masih di, karena ini pemakaian cewek ya, ini pemakaian cewek, dia masih di 80% di sini. Kelihatan 80% ya. Oke. Nah, dari chipset A11 Bionic itu kelebihannya dia optimal untuk iOS versi ringan. Itu yang iOS 17-18. Oke, tapi untuk kekurangannya dia lambat untuk aplikasi berat. Misalnya nih, kita udah buka banyak aplikasi Instagram atau yang lain-lainnya, game, itu udah berat, jadi agak susah gitu untuk optimal. Nah, dia untuk kameranya sendiri dia udah 12 megapiksel untuk yang belakang. Dia udah 12 megapiksel. Di sini juga ada 60 fps. Buat merekam sih lumayan ya, untuk ngerekam lu ngevlog, lu konten itu udah lumayan. Nah, dia bisa ngerekam sampai 4K. Dia ngerekam bisa sampai 4K gitu. Terus untuk di tahun 2025 sih untuk kameranya ini, kalau misalnya lu cewek atau cowok untuk ngevlog, ini bagus sih, masih bagus. Ini masih bagus. Ini untuk foto, dia foto lumayan bagus ya. Oke. Nah, baterainya sendiri dia ada di 2716 mAh ya. Lumayan sih, baterai menurun drastis. Kalau untuk 14 tahun ya masih 80% tadi, lumayan bagus. Nah, dia mendukung jaringan 4G LTE. Mungkin nanti bakal tersedia juga ya 5G, karena di Indonesia itu udah jadi standar. Cuma belum tahu gue ini dia udah support apa belum 5G. Mungkin nanti ada yang nanya nih di pertanyaan, atau yang lu belum tahu atau yang udah tahu boleh sharing nanti di komen. Untuk iPhone sendiri ya, di pasar Jepang itu dia lebih murah daripada di Indonesia. Makanya banyak HP yang di Jepang dia ke Indonesia itu X-Inter, dia sebenarnya lebih murah. Bahkan ada yang caranya biar dapat gratis. Itu bahkan ada. Teman-teman gue banyak yang mencoba seperti itu.
Jadi ketika masuk Indonesia cuma pendaftaran IMEI doang. Itu kan harganya lumayan untuk dijual kembali seperti itu. Nah, untuk prospeknya di pasar Indonesia gimana sih? Prospeknya di pasar Indonesia itu harga iPhone tadi dari Jepang itu murah ya kan. Terus daya tarik brand, siapa sih yang nggak tahu Apple gitu. Bahkan anak muda banyak sekarang yang pakai itu, mengikuti gengsi. Nah, iOS ekosistemnya juga untuk pengguna Apple lumayan loyal ya. Gue sendiri itu pakai Mac untuk Mac. Iya, gue untuk meeting itu pakai Mac sama juga iPad Pro ya, yang M1. Jadi kalau misalnya ngebuat quotation atau konten gue bisa pakai Mac. Terus untuk di meeting biasanya gue pakai iPad. Nah, ini pensilnya, mungkin nanti gue coba review ya. Nah, terus untuk kekurangannya dari HP iPhone 10 ini, dia karena usia yang udah lama ini rentan mengalami kerusakan dari baterai sampai juga Face ID. Makanya banyak yang dari X-Inter Face ID-nya itu nggak aktif. Terus untuk ketersediaan spare partnya juga lumayan jadi kendala ya. Dia sedikit yang menjual spare partnya. Mungkin kalau misalnya di daerah Jakarta Timur itu banyak dia servis. Untuk Apple mungkin ada yang tahu, nanti bisa di komen di bawah. Gue lupa tempatnya di mana namanya, tapi untuk daerah itu di Jakarta Timur. Nah, untuk strategi pemasarannya untuk iPhone di Indonesia itu gimana sih? Ini terlebih untuk iPhone 10 ya. Dia target pasar itu tentu anak muda. Dia dari anak SMA sampai juga yang kerja ya. Masih banyak yang pakai iPhone 10. Ini untuk suaranya. Oke, suaranya juga masih bagus kok. Nah, untuk highlight penjualannya itu dia fokus pada desain si premium. Masih bagus, apalagi masih pakai cash itu masih lumayan gitu. Nah, channel penjualannya itu ada di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu ada. Bahkan yang di Facebook itu juga ada kok. Harganya masih kompetitif, dia sekitar 2 juta sampai 4 jutaan lah ini. Kalau lu dapat hoki mungkin 1,5 juga bisa dapat gitu biasa di Facebook. Tapi coba dilihat lagi itu HP dia atau HP malingan. Takutnya itu HP malingan. Oke. Nah, terus gimana sih kesimpulan dari pemakaian iPhone di 15 tahun ini? Jadi meskipun iPhone 10 ini udah ketinggalan ya, dia masih punya potensi lah, punya potensi untuk pasar di Indonesia, lu untuk ngevlog, untuk konten, apalagi untuk budget iPhone sendiri ya. Karena di kameranya sendiri dia udah lumayan untuk nge-tag video. Terus dayanya juga lumayan, masih bagus. Suku cadangnya yang agak susah sih sebenarnya. Nah, di sini tuh iPhone 10 itu difokus pemasaran harus menonjolkan desainnya biasanya dia. Sama ekosistem Apple-nya untuk membedakan Android di kelas harganya. Kalau untuk budget 3 juta itu ya untuk Android lumayan sih. Untuk iPhone pun kalau lu untuk ngekonten ya, hanya untuk ngekonten saja ini udah support. Jadi seperti itu guys. Thank you yang udah nonton, yang udah klik notifikasi. Jangan lupa like atau komen yang udah pernah pakai iPhone 10 gimana. Kasih komentar ya. Thank you.